Shalom semua, perkenalkan saya Melinda Tambunan, NIM 210101211, semester 4, Grup E, Prodi Pendidikan Agama Kristen di IAKN Tarutung. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran PAK yang diampu oleh Bapak Fransquerio Naibaho, MKom. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang media grafis. Mengapa kita penting mempelajari media grafis ini? Karena media grafis dapat kita jadikan sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran kita nantinya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan media grafis itu? Grafis berasal dari kata Yunani, yaitu graphikos, yang artinya melukiskan atau menggambarkan dengan garis-garis. Sebagai kata sifatnya adalah graphics, diartikan sebagai penjelasan yang hidup, penjelasan yang kuat, atau penyajian yang efektif. Dalam implementasinya, dapat dikombinasikan dengan fakta dan gagasan berupa ungkapan kata-kata. Dalam konsep media, grafis didefinisikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas, kuat, dan terpadu melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar. Media grafis ini sangat tepat untuk tujuan menyampaikan informasi dalam bentuk rangkuman yang dipadatkan. Media grafis yang baik hendaknya mengembangkan daya imajinasi atau citra anak didik. Daya imajinasi dapat ditumbuhkan dengan menata dan menyusun unsur-unsur visual dalam materi pembelajaran. Bagian B yaitu petunjuk penggunaan media grafis. Dalam merancang media pembelajaran, perlu memperhatikan beberapa patokan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan dalam tata letak atau layout. Yang kedua, keterpaduan. Yang ketiga, penekanan. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, garis. Yang keenam, bentuk. Yang ketujuh, ruang. Yang kedelapan, tekstur. Dan yang terakhir, warna. C. Macam-macam media grafis. Yang pertama adalah papan tulis. Manfaat papan tulis yaitu yang pertama, tempat untuk menyajikan materi, yang kedua, memudahkan guru mengkoreksi hasil pekerjaan siswa untuk dapat dinilai atau diperbaiki, yang ketiga, papan tulis merangsang siswa untuk belajar lebih baik, yang keempat, apabila ide atau masalah ditulis di papan tulis, akan membuat siswa termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir, memotivasi siswa belajar karena pada umumnya siswa senang bekerja di papan tulis. Yang kedua adalah bulletin board atau display. Bulletin board atau display bertujuan sebagai tempat menjelaskan peristiwa-peristiwa, peraturan-peraturan sekolah, daftar-daftar, dan informasi-informasi lainnya. Bulletin board atau display memiliki nilai-nilai pendidikan, yaitu yang pertama, digunakan sebagai tempat untuk mempertunjukkan hasil karya siswa dan karya kelas. Yang kedua, sebagai tempat untuk memberitahukan pengumuman sekolah. Yang ketiga, menciptakan minat dan memperluas minat siswa. Yang keempat, mempersatukan semangat kelas dengan menimbulkan rasa milik bersama dan rasa tanggung jawab bersama. Yang kelima, melengkapi pengalaman sosial para siswa. Karena para siswa bekerja dalam kelompok pada saat merencanakan dan melaksanakan display. Dan yang keenam, mengembangkan kecakapan artistik dan daya mencipta di kalangan siswa. Yang ketiga, bagan. Bagan didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan gambar atau foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. Fungsi yang utamanya adalah menunjukkan hubungan, perbandingan, jumlah relatif, perkembangan, proses, klasifikasi, dan organisasi. Jenis bagan yang biasa digunakan yaitu 1. Bagan pohon. Bagan pohon dikembangkan dari dasar yang terdiri atas beberapa akar menuju batang tunggal. Kemudian, cabang-cabang pokok tersebut menggambarkan perkembangan serta hubungan. Yang kedua, bagan air. Bagan air merupakan kebalikan dari bagan pohon, yang berfungsi untuk mempertunjukkan bagaimana berbagai unsur penting dikombinasikan sehingga membentuk satu produksi. Bagan air dapat dipakai untuk memperlihatkan saling ketergantungan dari berbagai unsur. Yang ketiga, bagan tabel. Urutan hubungan seperti yang terdapat pada garis waktu atau tabel-tabel waktu dapat dipertunjukkan pada bagan tabel.
Satu nilai yang unik dari bagan tabel adalah kemampuannya dalam mempertunjukkan hubungan dan dapat meringkas penyajian dari uraian yang panjang lebar menjadi sebuah ringkasan yang padat dalam sebuah tabel. Yang keempat, grafik. Grafik merupakan penyajian data berangka. Prinsip-prinsip membuat grafik yaitu yang pertama, sederhana, artinya mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, menyoroti satu atau dua gagasan saja. Yang ketiga, adanya perbandingan dan hubungan. Yang keempat, informasi atau data yang ditunjukkan harus akurat. Lambang hendaknya menjelaskan maksud dari isi. Yang kelima, ukurannya harus diperhitungkan atau disesuaikan dengan data. Grafik yang biasa digunakan yaitu yang pertama grafik batang, yang kedua grafik lingkaran atau piring, yang ketiga grafik gambar. Yang kelima, diagram. Diagram adalah suatu gambaran sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis. Pengertian yang mendalam mengenai sebuah diagram biasanya menghendaki latar belakang belajar dan pengalaman tangan pertama, seperti skematis dari sebuah televisi dan radio. Media grafis yang keenam adalah kartun. Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Sebagai salah satu media pembelajaran, media kartun dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama untuk memotivasi. Sesuai dengan wataknya, kartun yang efektif akan menarik perhatian serta menumbuhkan minat belajar siswa. Yang kedua, sebagai ilustrasi. Seorang guru melaporkan hasil efektif dari penggunaan kartun-kartun dalam menggambarkan konsep ilmiah pengajaran. Hal ini berarti dapat digunakan sebagai ilustrasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, untuk kegiatan siswa. Jenis lain dari kartun yang dipergunakan adalah kreasi kartun-kartun yang dibuat siswa sendiri. Para siswa membuat kartun untuk menumbuhkan minat dan kampanye tentang kebersihan, keselamatan mengemudi, keadilan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, komik. Komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar, dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Penggunaan komik dalam pembelajaran sebaiknya dipadu dengan metode pengajar, sehingga komik akan dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif. Media grafis yang terakhir yaitu poster. Poster dapat didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Poster yang baik harus dinamis dan menonjolkan kualitas. Penggunaan poster yaitu yang pertama, untuk memotivasi. Penggunaan poster dalam pengajaran sebagai pendorong atau motivasi dalam belajar siswa. Yang kedua, sebagai alat bantu mengajar. Poster dapat memberikan kemungkinan belajar kreatif dan partisipasi aktif siswa. Demikian video pembelajaran tentang media grafis. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.